Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Normaliyah MPD selaku dosen pengampu Seminar Keilmuan SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Lutfia, NPM 30620566095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul dengan analisis manfaat pojok baca untuk menanamkan minat baca siswa kelas 3 SD mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin. Ini adalah latar belakang. Pendidikan adalah potensi semua orang yang hidup dan dapat hidup sepanjang hidupnya untuk menjadi orang yang terdidik secara kognitif, emosional, dan psikomotorik yang merupakan proses kehidupan berkembangan seksual. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pembelajaran yang wajib dikenakan dalam pendidikan. Mempelajari bahasa Indonesia tidak lepas dari kemampuan berbahasa. Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa banyak hal yang telah dilakukan oleh guru di dalam kelas, namun minat baca siswa rendah, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa masih menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang membosankan, sehingga banyak siswa yang memiliki kemampuan tinggi namun gagal dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan kurangnya minat siswa tersebut. Minat dapat muncul melalui ketertarikan eksternal dan juga berasal dari hati nurani siswa. Di sekolah tersebut telah menyediakan program pojok baca untuk kegiatan siswa di kelas dalam meningkatkan minat baca, namun keberadaannya belum bisa dioptimalkan oleh siswa. Bahkan dari pihak sekolah sangat diperlukan sebagai pembimbing siswa di pojok baca untuk lebih mengetahui dan memahami pentingnya membaca. Selanjutnya ada identifikasi peneliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan identifikasi masalah, yaitu kurangnya minat baca siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana manfaat pojok baca untuk menanamkan minat baca siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sungai Andai 4 Banjarmasin. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam memanfaatkan pojok baca untuk menanamkan minat baca siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sungai Andai 4 Banjarmasin. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan manfaat pojok baca untuk menanamkan minat baca siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sungai Andai 4 Banjarmasin. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh guru dalam memanfaatkan pojok baca untuk menanamkan minat baca siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Sungai Andai 4 Banjarmasin. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pertama, pojok baca. Pojok baca adalah tempat baca di ruang kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku dan berfungsi sebagai perpustakaan, serta dirancang dengan menarik dan menarik perhatian siswa sehingga meningkatkan minat baca. Yang kedua, minat baca. Minat baca adalah sikap, minat, dan rasa ingin tahu yang terus-menerus diikuti rasa senang tanpa memaksa seseorang untuk memahami apa yang sedang dibaca. Yang kedua, pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran merupakan kegiatan sekolah yang tujuannya mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa agar berkembang ke arah positif. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah dasar dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan itu menggunakan kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah guru kelas, guru bahasa, dan subjek pendukung adalah siswa kelas 3 SD Sungai Andai 4 Banjarmasin. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD
Sungai Andai 4 Banjarmasin di Jalan Padat Karya, Mutiara Raya, RT 59, Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, dan yang keempat dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi data. Kemudian ada rencana pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini, faktor keabsahan data sangat penting karena hasil penelitian tidak akan berarti jika tidak diakui atau terpercaya. Pengujian keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Kemudian ada jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa kelas 3 semester 2 di SD Sungai Andai 4 Banjarmasin yang beralamat Jalan Padat Karya Mutiara 4 RT 58 Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.